Assalamualaikum petani Nusantara, kembali lagi bersama kami di channel Petani Mau. Di video kali ini kita akan bahas tentang cara menghitung biaya yang dikeluarkan untuk membuat IMO 5. IMO adalah kepanjangan dari Indigenous Microorganism, yang artinya adalah mikroorganisme lokal. Disebut IMO 5 karena ada 5 tahapan untuk membuat input ini. Video pembuatan IMO 1 dan IMO 5 ini sudah pernah kita buat di video kebun organik Ciparai. Secara singkatnya, IMO 1 terbuat dari air dan beras yang dimasak, kemudian ditaruh di bawah pohon selama beberapa hari. Tujuannya adalah untuk menangkap mikroorganisme yang ada di bawah pohon tersebut. Kemudian difermentasi beberapa hari dan didapatkan IMO 1. Dari IMO 1 ini kita tambahkan gula merah dengan perbandingan yang sama, yaitu 1:1, dan dihasilkan IMO 2. Lalu masuk ke IMO 3. Bahan membuat IMO 3 ini ada dua, yaitu bahan padatan dan bahan larutan. Bahan larutannya terbuat dari input KNF yang pernah dibuat, kemudian ditambahkan dengan IMO 2. Untuk bahan padatannya kita gunakan dedak, rumput kering, dan seresah. Kemudian IMO 4 terbuat dari IMO 3 yang ditambah dengan tanah. Perbandingannya sama. Kemudian untuk larutannya kita tambahkan input KNF yang lain, dicampur dengan air dengan perbandingan 1:1000. Larutan dan padatan dicampur, kemudian difermentasi dalam 1 minggu dan jadilah IMO 4. Demikian juga tidak banyak berubah dengan IMO 5, di mana IMO 5 ini terbuat dari IMO 4 yang ditambahkan Kohe dengan perbandingan yang sama. Untuk larutannya masih sama, yaitu ada kita memasukkan IMO 2, kemudian input KNF yang lain, juga air dengan perbandingan 1:1000. Kita mulai dari IMO 3. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk membuat IMO 3 yang kita butuhkan adalah, yang utama adalah IMO 2, kemudian input KNF yang lain. Jika kita tidak punya input KNF yang lain, IMO 2 kita bisa campur dengan air saja, dan itu nanti sudah bisa menjadi IMO 3. Tapi dalam hal ini kan kita juga membuat input yang lain agar dia punya nutrisi yang lengkap. Nah, di Namang ini pada bulan Februari kita sudah mulai mencoba untuk membuat melengkapi input yang pernah kita buat di Ciparai dulu. Yang pertama adalah FFJ. FFJ yang kami buat adalah FFJ yang terbuat dari jantung pisang dan gula merah. Nah, di sini kita memasukkan harga. Untuk 1 kg gula merah, kita di sini harganya adalah 25.000. Kemudian jantung pisang karena kita ambil di lahan dan gratis, maka kita isi di sini harganya 0. Untuk volume yang dihasilkan adalah 2 kg. Ini total bahan yang dibuat 25.000 untuk 2 kg tadi. Kemudian untuk biayanya, kita untuk membuat FFJ juga input yang lain ini juga ternyata membutuhkan waktu 2 jam. Di sini juga saya memasukkan jam kerja ini yaitu 15.000 per jam. Mungkin di satu wilayah dengan wilayah yang lain harganya berbeda, apalagi ketika itu dikerjakan sendiri dan Anda tidak menghitungnya, maka ini tidak menjadi biaya yang ditambahkan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya FFJ itu disaring. Jadi ketika disaring, kita ambil larutannya dan padatannya yang tersaring tadi tidak kita pakai. Dari 2 kg bahan mentah FFJ,
dihasilkan 1 kg FFC dan harga yang dikeluarkan adalah 55.000. Ini jumlah harga dari bahan yang kita pakai, gula dan jantung pisang tadi, ditambah dengan biaya pembuatan. Ini juga berlaku untuk yang lain, sama FFC, FBC tadi juga dimasukkan di tabel yang ini tadi. Jadi kita masukkan semua, ini beratnya berapa, kemudian ini ada juga OHN, tapi kita tidak pakai alkohol, jadi gula merah ditambah dengan herbal. Di sini kita pakainya jahe. Cara menghitungnya juga sama. Yang jelas di sini kita semuanya kita hitung karena agar kita tahu berapa sih nilai yang kita keluarkan untuk membuat input ini. Nah, dari sini dihasilkan, dan di sini dihasilkan dari FFC dengan bahan baku tadi 2 kg, ini semua 2 kg dari FFC, FBC, FAA, OHN ini 2 kg bahan bakunya. Dihasilkan untuk FFC-nya jadi 1000, kemudian FBC jadi 600, FAA yang terbuat dari ikan juga 600, OHN yang terbuat dari jahe 100. Jadi ini larutan yang dihasilkan ini 50% untuk FFC, dan OHN itu dihasilkan juga 50% dari bahan baku. Nah, ini harga dari bahan baku juga tenaga. Untuk harga per cc ini adalah cc itu mililiter. Jadi harga ini kita bagi dengan input yang dihasilkan. Jadi misalkan ini 55.000 dibagi 1000 jadinya 55 rupiah. Nah, ini harga per cc. Dengan begini kita tahu ketika mengaplikasikan barang ini ke lahan, misalkan di spray atau membuat IMU 5 atau membuat yang lain untuk pengaplikasiannya, ini kita harus pertimbangkan sehingga kita bisa tahu misalkan cost yang akan dikeluarkan dalam 1 kali penyiraman, 2 kali, 3 kali, tinggal dikalikan seperti itu. Nah, kemudian IMU satunya sebenarnya nggak jauh beda. Di tabelnya sudah kita masukkan semua. Di sini ada pelarut, ada bahan utama. Input yang tidak ada proses yang langsung kita pakai adalah cuka dan garam. Ini saya pakai cuka, bukan cuka beras merah, karena di sini tidak ada cuka beras merah, dan kalau kita beli online juga terlalu lama pengiriman dan harganya lebih mahal. Makanya kita pakai cuka yang ada di pasaran. Ini cuka beras putih, harganya 46.000, tapi isinya 900 cc. Kemudian untuk garam ini di sini harganya 50 kg-nya adalah 100.000, atau per gramnya ketemu di harga 2 rupiah. Dari sini semoga jelas. Selanjutnya biaya pembuatan IMU 3. Kenapa biaya pembuatan ini kita masukkan? Karena kalau kita tidak masukkan, maka kita tidak bisa tahu berapa nilai sesungguhnya. Meskipun kita membuat IMU 3 ini dilakukan sendiri, maka kita harus tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat IMU 3. Di sini juga ada aktivitas pengumpulan rumput kering. Rumput kering ini sebenarnya gratis, tetapi ketika kita mengumpulkan, maka rumput tersebut punya nilai tertentu, punya nilai per kilonya, ada harganya untuk dijadikan bahan kompos. Di sini saya butuh waktu 3,5 jam untuk menghasilkan 100 kg rumput kering. Dan ini adalah biayanya. Ini adalah cara menghitungnya adalah biaya per jam dikali jumlah jam yang kita kerjakan. Ini kan 150, berarti ini kan 10 kali 15.000. Ini total biaya yang digunakan
yaitu 427.500. Kebutuhan waktunya adalah 28,5 jam, 28,5 jam. Untuk ini pengadukan yang dilakukan setiap hari, yaitu 1,5 jam untuk bahan, untuk 500 kilo bahan. Kemudian kita buat untuk kebutuhan bahan. Jadi di sini sebenarnya kita, kalau teman-teman bingung, sebenarnya gini. Untuk membuat IMO 3 itu kita butuh bahan dan tenaga. Jadi untuk mencari harga terakhir dari IMO 3 ini, kita perlu menghitung biaya pembuatan IMO 3 dan bahan IMO 3 tersebut. Nah, kebutuhan bahan yang saya gunakan di sini adalah 50 kg dedak, garam 60 gram, 120 liter air. Di sini airnya kita hitung kosong. Kemudian ada juga cuka, FFC, FPC, FAA, OHN, IMO 2, rumput kering, seresah. Nah, untuk FPC, FFA, OHN tadi cara menghitungnya ada di atas. Kemudian dedak dan garam ini kan kita sudah tinggal beli, tinggal kita bagi. Kalau misalkan dia, untuk cara mencarinya juga pasti teman-teman sudah tahu cara membaginya sampai kebutuhannya berapa. Nah, kemudian rumput kering dan seresah, cara menghitungnya di sini tadi sudah dijelaskan. Lalu untuk perbandingan larutan yang kita pakai di sini 1:1000. Jadi air 120 liter berarti dibutuhkan 60 gram garam. Untuk yang lain juga pakainya berarti 60 cc. Jadi kalau misalkan di sini kami menggunakan ember 20 liter, maka air 20 liter ditambahkan dengan input yang lain, input KNF, IMO 2, OHN, FA dengan jumlah yang sama, yaitu 20 cc per 20 liter air. Kalau misalkan garam ya kita pakainya berarti 20 gram garam. Semuanya dicampur, kemudian itu digunakan untuk mengaduk IMO 3. Kalau untuk cara pembuatan yang lebih detail, teman-teman bisa lihat di video saya yang lain. Ini adalah rangkuman dari yang di sini tadi. Jadi biaya pembuatannya untuk bahan IMO 3 500 kg dibutuhkan biaya Rp581.753. Kemudian ini jumlahnya ini kita bagi bahan yang kita hasilkan, yaitu 500 kg IMO 3 dihasilkan 1164. Jadi kesimpulan akhir dari lembar ini adalah IMO 3 yang kita buat harganya Rp1.164. Selanjutnya kita melaju ke IMO 4. IMO 4 ini penjelasannya tidak jauh beda dengan pembuatan IMO 3. Bedanya IMO 4 ini adalah IMO 3 yang dicampur dengan tanah. Sama seperti lembar sebelumnya, kita melakukan pengumpulan tanah, dimana sebenarnya tanah ini gratis, tetapi butuh waktu, butuh tenaga untuk membuatnya. Dan kalau misalkan itu memakan waktu dan tenaga kita, maka itu harus dihargai dengan biaya. Di sini kebutuhannya adalah 4 jam untuk menghasilkan 500 kg tanah. Ini kita karungi, kita timbang, dan dibutuhkan uang Rp60.000. Selanjutnya pengadukan, kurang lebih ini pada pengadukan pertama dibutuhkan air 30 liter. Ini sebenarnya tergantung pada kelembapan IMO 4 yang kita buat.
ketika kelembapannya kurang maka kita perlu menambahkan air. Nah, di sini kami ketika mengaduk tidak menambahkan input KNF lagi. Kita hanya mengaduk penambahan larutan yang ditambah dengan input KNF adalah ketika pertama kali membuka untuk menambahkan tanah tersebut. Di sini ada pengadukan 6 kali. Jadi pengadukan ini berarti setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena ketika dicek saat itu suhunya terlalu panas. Dan dalam KNF ketika suhunya terlalu panas maka itu dapat membunuh mikroorganisme yang bekerja di situ. Untuk itu perlu pembalikan. Di sini juga tidak jauh beda dengan sebelumnya. Di sini ada kebutuhan untuk membuat. Nah, 40 gram ini juga dari mana sebenarnya untuk pengadukan di awal. Jadi sebenarnya kebutuhannya kita butuh 40 liter air. Itu pengadukan pertama. Kemudian kenapa air di sini 110? Yang 40-nya adalah air untuk mengaduk dengan menambahkan input KNF, sedangkan selebihnya itu digunakan untuk pengadukan di hari-hari berikutnya. Di sini yang berbeda adalah tanah. Tanah ini kita masukkan dari sini, sedangkan IMO 3 kita ambil dari lembar sebelumnya tadi, yaitu 1164 per kilo. Kenapa tanah ini kosong? Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau di sini tanah ini harganya kosong karena kita memasukkan biayanya sebagai biaya pembuatan. Kalau misalkan dimasukkan ke kebutuhan bahan, maka pengumpulan tanah di sini ini dihilangkan. Karena untuk tanah ini kebutuhannya hanyalah kita mengumpulkan. Nah, di sini biaya pembuatannya adalah 300.000. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk bahan IMO 4 di sini adalah 601.256 rupiah. Kemudian karena bahan yang kita pakai adalah jumlahnya 500, IMO 3-nya 500, kemudian tanahnya 500, maka dihasilkan total bahan 1000 kg. Kemudian total biaya yang dikeluarkan adalah 901.256 rupiah. Kemudian ketika kita bagi total biayanya ini dengan jumlah kilonya 1 ton berarti itu 1000 kg, maka kita bagi ini menjadi 901 rupiah IMO 4 per kilonya. Itulah hasil akhir dari pembuatan IMO 4. Kita lanjut ke IMO 5. Tidak jauh beda dengan IMO 3 dan IMO 4. Saya rasa untuk pembuatan yang lain, untuk larutan dan kebutuhan bahan tadi sudah dijelaskan. Yang berbeda di IMO 5 ini kita menambahkan bahan padatannya yaitu kohe. Untuk aktivitasnya ketika kita membuat IMO 5, karena bahannya semakin banyak maka jam kerja untuk pembuatannya semakin banyak juga. Di sini total biaya yang digunakan adalah 32 jam total biayanya. Nah, di sini kan seperti yang teman-teman lihat, di sini kohe tidak masuk di biaya pembuatan karena memang kohe di sini sudah ada harganya. Dan di sini kohe itu untuk per kilonya harganya adalah 1.200. Sedangkan IMO 4 kita kan tadi menghasilkan 1000 kg, maka kebutuhan kohe kita adalah sama, yaitu 1000 kg atau 1 ton. Jadi jumlah total kohe yang harus dibeli adalah 1.200.000 rupiah. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini IMO 5 yang dibuat, bahan yang harus kita keluarkan biayanya adalah 2.146.331 rupiah untuk bahan mentah
2000 kg IMO 5. Kenapa saya bilang bahan mentah? Karena ketika pada hasil akhirnya ternyata ada penguapan. Meskipun penguapannya di dalam hal ini mungkin karena kita ada tambahan air, jadi penguapannya tidak terlalu banyak. Di sini ternyata hasil penguapan dari 2 ton bahan yang kita pakai adalah 50. Jadi bahan yang hilang ketika dalam penguapan 50 kg dari 2000 kg bahan pembuatan IMO. Biaya pembuatan tentu teman-teman tahu asalnya dari mana tadi, dari pengadukan ini tadi, dan juga pengemasan. Kenapa disebut pengemasan? Jadi setelah semuanya selesai kita kemas dalam karung-karung agar lebih rapi dan mudah dipindahkan. Jadi kita sampai ke kesimpulan akhir untuk pembuatan IMO 5. Nah, di sini ada dua tabel yang berbeda. Jadi hasil akhir IMO 5 ini adalah dari sini semua. Ini ada 2 tabel. Nah, hasil akhir IMO 5 ini biaya pembuatannya adalah 480.000. Harga bahannya adalah 2.146.331 rupiah. Jadi total biayanya 2.626.331 rupiah. Sedangkan bahan jadinya adalah 1.950 kg. Maka total biaya ini kita bagi 1.950 agar ketemu harga per kilonya, dan dihasilkan 1.347 rupiah per kilonya, atau kalau misalkan kita bulatkan jadi 1.400. Kemudian untuk di hal lain-lain ini untuk jadi acuan kalau kita membuat selanjutnya. Di sini total jam untuk membuat IMO 3 hingga IMO 5 adalah 80,5 jam untuk menghasilkan 1.950 kg IMO 5. Harga rumput kering adalah 525 rupiah per kilogram. Harga serasa hutan 429 rupiah per kilogram. Harga tanah 120 rupiah per kilogram. Kemudian kebutuhan airnya untuk membuat IMO 5 dari IMO 3 hingga IMO 5 dibutuhkan 290 liter air. Tentu saja ini tergantung pada kohe yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan kohe sapi yang mana sangat basah sekali. Oke, cukup demikian video yang bisa kami buat. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada kesalahan tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, share ke teman Anda yang lain. Subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video kami yang lainnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.